Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar metode penelitian kuantitatif ya. Pada perkuliahan ini saya sudah menyusun buku ajar ya terkait metode ini. Dalam buku ini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang mudah bagi seorang peneliti pemula untuk melaksanakan penelitian kuantitatif ya. Buku ini terdiri dari 8 bab ya. Yang pertama isinya tentang pendahuluan metode kuantitatif yang mulai dari pengertian, karakteristik, perbedaan penelitian kuanti dan kuali, kegunaan dan tujuan metode kuantitatif, kemudian ruang lingkup penerapan metode kuantitatif dalam ilmu sosial dan pendidikan. Kemudian di bab 2 kita akan mengenal variabel, konsep, dan hipotesis ya dalam penelitian kuantitatif di mana variabel itu menjadi bagian terpenting dari penelitian kuantitatif ya. Karena dalam kuantitatif nanti seorang peneliti akan disuruh untuk mengidentifikasi variabel penelitiannya, kemudian konsep atau teori yang dijadikan sebagai variabel itu dari variabel tersebut ya, itu akan diminta ya dijelaskan secara operasional ya sehingga turun nanti menjadi sebuah alat ukur ya untuk mengangkakan semua konsep-konsep yang sifatnya abstrak tadi menjadi sesuatu yang bisa terukur. Dan hipotesis ya, hipotesis itu dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti berdasarkan dari teori yang sudah direviewnya tentang bagaimana hubungan antara satu teori dengan teori yang lain. Kemudian di bab 3 lebih dalam lagi kita akan mengenal apa itu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang ini hanya ada dalam penelitian kuantitatif ya, yang secara teknik itu harus dijelaskan ya sehingga bisa diukur dan diakumulasi ya jumlah-jumlah terkait populasi dan sampel ini sampai nanti ditentukan berapa orang sampel yang diambil ya. Kemudian pada bab 4 akan dijelaskan tentang instrumen penelitian dan pengukuran. Jadi di sini akan berbicara mengenai alat ya, apa yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengukurnya. Ya, bagaimana cara mengambil datanya, kemudian bagaimana cara mengukur data itu ya, apa saja rumus-rumus statistik yang diperlukan. Kemudian di bab 5 kita akan berkenalan dengan metode statistik deskriptif ya. Di sini ada mean, median, modus dan lain-lain ya. Kemudian di bab 6 itu bercerita tentang statistik inferensial dasar ya. Di sini ada uji-uji normalitas, uji hipotesis ya, termasuk nanti ada uji statistik parametrik dan non parametrik ya. Kemudian di bab 7 ada analisis korelasi dan regresi. Ini merupakan uji analisis yang biasanya digunakan oleh mahasiswa di S1 ya. Uji analisis statistik sederhana yang biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian pada sarjana. Kemudian bagian 8 akan berkenalan dengan pengolahan data menggunakan software statistik, di antaranya SPSS, ada JASP dan lain-lain ya. Baik, kita masuk pada bagian pertama dari buku ini ya, dari
perkuliahan yang akan kita jalani itu berkaitan dengan pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang penekanannya pada penggunaan angka, ya, pengukuran variabel serta analisis statistik untuk memahami fenomena secara objektif dan terstruktur. Ya. Nah ini definisi ini merupakan definisi yang ya kesimpulan dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli, ya, tentang apa itu penelitian kuantitatif. Jadi dari definisi ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwa penelitian kuantitatif itu sangat erat kaitannya dengan penggunaan angka. Jadi kalau dalam penelitian lain ya mungkin bukan angka, ya. Data penelitian ini bisa berupa gambar, ya, atau foto, patung, ya, berbentuk bangunan dan lain-lain, ya. Misalnya dalam penelitian kualitatif. Tapi dalam penelitian kuantitatif tidak. Dalam pendekatan kuantitatif semua data harus berupa angka. Jadi kalau datanya bukan berupa data angka, maka tidak bisa diolah, tidak bisa dihitung, ya, dan tentu tidak akan bisa dianalisis. Ya, ini ciri khas dari penelitian kuantitatif. Padahal sebetulnya yang diukur dalam penelitian kuantitatif itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bersifat akumulatif, ya, atau berbentuk angka-angka. Misalnya kita mengenal dalam istilah psikologi ada konsep tentang motivasi. Nah, motivasi itu bukan angka pada dasarnya, tapi motivasi itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa dipikirkan, ya. Jadi bukan berbentuk angka. Maka bagi orang yang tidak sepemahaman dengan metode kuantitatif ini, bagi mereka kuantitatif itu tidak bisa mengukur, ya, sejauh mana sebenarnya motivasi seseorang atau motivasi siswa, karena motivasi itu bukan sesuatu yang berbentuk angka, ya, tapi adanya pada lintasan pikiran dan perasaan. Nah, namun dalam filsafat positivistik, ya, yang dianut oleh para ilmuwan atau para ahli mazhab metodologi kuantitatif ini, mereka berasumsi bahwa semua bisa diangkakan, ya. Bahkan yang abstrak tadi seperti pikiran, perasaan, motivasi, minat, ya, kemudian apalagi spiritualitas dan lain-lain, ya, itu semua bisa diangkakan. Itu yang mereka anut, yang disebut dengan filsafat positivistik, ya, yang kemudian apa namanya, ya, menyederhanakan sesuatu yang hanya bisa dipikirkan, yang ada dalam lintasan pikiran dan perasaan tadi ke dalam bentuk angka-angka, ya, yang diukur menggunakan sebuah alat yang disebut dengan angket, ya, atau skala atau tes, ya. Dalam belajar itu kan sebetulnya kita juga mengangkakan sesuatu yang bukan angka. Misalnya kita di sekolah menguji, ya, mengevaluasi pengetahuan anak-anak. Nah, pengetahuan itu pada dasarnya bukan angka, ya. Tapi kenapa bisa diangkakan? Nah, itu salah satu metode yang digunakan dalam pendidikan, ya, atau pengajaran untuk melakukan evaluasi terhadap ranah kognitif, ya. Nah, tentu untuk mengangkakan hal-hal yang sifatnya abstrak itu tidak bisa dilakukan secara serampangan, ya. Harus ada tolak ukurnya, harus ada kriterianya, ya, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi sehingga bisa diakui sebagai sebuah instrumen yang ilmiah, ya, instrumen yang bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam penelitian kuantitatif nanti ya ada ciri khusus lainnya, yaitu analisisnya akan menggunakan analisis statistik, ya. Jadi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada yang diteliti
itu dia menggunakan analisis statistik ya. Tadi ya, melalui pengukuran-pengukuran terhadap data-data yang ditemukan di lapangan. Nah, Creswell sendiri mendefinisikan penelitian kuantitatif itu sebagai metode penyelidikan yang menggunakan data numerik untuk mengkaji teori melalui pengukuran variabel serta analisis statistik sehingga menghasilkan pola, hubungan, atau generalisasi tertentu. Jadi dalam penelitian kuantitatif juga nanti akan dipolakan data-data tersebut ya sesuai dengan variabel-variabel penelitiannya, dan setiap variabel itu dipastikan datanya berupa keluar dalam bentuk angka ya, sehingga nanti akan dikaji di situ bagaimana hubungannya atau pengaruh ya, atau bagi yang ingin mengkomparasikan berarti dia akan mengkomparasikan. Dan tentunya nanti dari data ini akan muncul generalisasi ya. Analisis berupa generalisasi atas subjek penelitian ya. Kemudian penelitian kuantitatif ini jika kita simpulkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dilihatnya ada beberapa poin pokok ya. Yang pertama, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan objektivitas. Jadi bukan alamiah ya. Lawan dari ilmiah itu adalah alamiah. Ya, ilmiah yang dimaksud di sini berarti pendekatan yang sifatnya kaku, ya, baku, ya, terukur, kemudian ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi ya, sehingga bisa menjadi sebuah pendekatan yang ilmiah. Kemudian dalam kuantitatif juga ada pengukuran terhadap variabel. Ya, ada variabel X, ada variabel Y, nanti kita akan mengenal itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian penggunaan instrumen terstandar. Ini ciri khas dari kuantitatif ya. Jadi instrumen penelitian atau alat-alat yang kita pakai dalam penelitian itu harus ada standarisasinya. Ya, harus ada uji-uji yang kemudian diakui sebagai standarisasi dari instrumen itu. Misalnya dalam membuat angket atau skala atau tes yang akan kita gunakan untuk pengambilan data dalam penelitian kuantitatif, itu kita akan melewati beberapa uji ya. Akan di try out ya, diuji cobakan kepada subjek yang karakteristiknya sama dengan subjek yang akan kita teliti. Kemudian akan diuji validitas dan reliabilitas dari alat tes tersebut. Ya, apakah layak ya, memenuhi syarat sebagai sebuah instrumen yang terstandar atau tidak. Nah, ini biasanya dilewati dengan cara-cara yang kaku ya. Ya, ada uji-uji yang kaku yang mesti dilalui. Karena kalau ini tidak dilalui maka dianggap tidak memenuhi standar. Artinya alat yang digunakan tidak bisa dipakai sebagai instrumen dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu ada analisis statistik ya, untuk menguji teori atau menggambarkan fenomena secara sistematis. Jadi ada analisis atas hipotesis yang kita ajukan tersebut, kita uji ya dengan menggunakan analisis statistik, apakah itu dengan uji analisis regresi sederhana dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari peneliti ya. Nah, ini karakteristik dari penelitian kuantitatif. Kemudian karakteristik dari penelitian kuantitatif ini sebetulnya ya itu menjadi pembeda ya penelitian kuantitatif dengan penelitian-penelitian yang lain ya. Ya, dalam dunia metodologi penelitian itu kita secara umum mengenal dua metodologi penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, pada penelitian kuantitatif ini ya,
dari apa yang saya sampaikan tadi merupakan karakteristiknya yang membedakannya dengan penelitian kualitatif. Nah, ini dijelaskan di sini apa perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian apa kegunaan dan tujuan metode kuantitatif? Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial maupun ilmiah melalui penggunaan angka, statistik, dan prosedur analitis yang terstruktur. Ya, Creswell mengatakan tujuan penelitian kuantitatif itu menghasilkan generalisasi. Nah, apa maksudnya generalisasi? Yaitu pengambilan kesimpulan ya secara general, namun pengujian itu dilakukan tidak kepada populasi, ya tidak kepada semuanya, ya tapi hanya pada sampel, pada sebagian. Nah, itu yang disebut dengan generalisasi. Misalnya kita ingin meneliti sejauh mana kepuasan mahasiswa Al-Kifayah Riau terhadap kinerja tenaga kependidikan. Nah, tidak mungkin ya mahasiswa yang ribuan orang itu diteliti, maka diambillah sampel dari setiap tingkatan, setiap semester itu sekian orang misalnya. Misalnya dari setiap angkatan kita ambil 100 orang. Berarti kan kalau 6 angkatan 600 orang. Nah, 600 orang itu kita jadikan sampel, kita teliti, kita minta responnya, kemudian mereka menjawab dan disimpulkan dari analisis terhadap data-data yang kita ambil itu, mereka sangat puas. Nah, kesimpulannya ini kita gunakan untuk menyimpulkan mahasiswa yang ribuan tadi. Ini tidak atas 600 orang tadi, tapi menyimpulkan yang 6.000 tadi. Itu namanya generalisasi. Nah, ini ciri khas kuantitatif yang tidak dipakai dalam kualitatif ya, kebalikannya. Kalau dalam kualitatif kesimpulan itu hanya berlaku pada orang yang diteliti, pada informan yang kita teliti. Dia tidak berlaku untuk orang lain. Ya, makanya dalam kualitatif analisis yang dilakukan itu dia fokus ya pada satu orang atau beberapa orang yang nanti menyimpulkan sesuai dengan data yang didapatkan dan hanya berlaku pada informan itu saja. Dia tidak berlaku untuk yang lain walaupun sama-sama misalnya kasusnya dan seterusnya. Misalnya saya meneliti mu'alaf itu ya. Nah, kesimpulan saya terhadap mu'alaf dalam penelitian kualitatif itu tidak bisa saya gunakan untuk menyimpulkan fenomena yang sama pada mu'alaf-mu'alaf yang lain. Ya. Artinya ada perbedaan, ada keunikan. Nah, dalam kuantitatif tidak ada keunikan ya, karena sifatnya mengeneralisasi. Nah, ini juga ciri khas dari penelitian kuantitatif ya. Ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif bisa kita gunakan dalam penelitian-penelitian sosial dan pendidikan ya. Bisa untuk mengukur motivasi, mengukur minat, bakat, dan seterusnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya untuk mengetahui apakah berpengaruh lingkungan sosial seseorang terhadap prestasi belajarnya, apakah berpengaruh kecerdasan emosional orang tua terhadap kecerdasan spiritual anaknya dan lain-lain. Itu bisa saja diteliti dalam penelitian kuantitatif. Ya bahkan untuk meneliti bagaimana sikap seseorang terhadap kebijakan politik atau kebijakan pendidikan, kebijakan yang lain itu sangat bisa sekali untuk dilakukan ya. Nah, makanya dalam penelitian kuantitatif itu ruang lingkup dari metode kuantitatif dalam ilmu sosial dan pendidikan itu sangat beragam sekali. Dia bisa meneliti perilaku, sikap, persepsi, dan hasil belajar sesuai dengan instrumen-instrumen yang dibuat. Ya. Jadi bisa ya dalam penelitian pendidikan dan sosial kita menggunakan metode kuantitatif. Nah, nanti teman-teman dalam dalam skripsinya bisa menggunakan metode ini. Misalnya ingin mengukur ya sejauh mana pengaruh dari kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa atau misalnya pengaruh adanya bimbingan konseling terhadap kecerdasan emosional atau terhadap pemilihan karir dari siswa atau misalnya terhadap problem solving mereka atau kita meneliti di siswa itu sendiri bagaimana mungkin bullying itu bisa berdampak pada kesehatan mental ya, subjective well-being pada siswa dan seterusnya. Nah, ini sangat bisa kita lakukan ya, terutama dalam penelitian-penelitian pendidikan yang berkaitan dengan BK. Oke.
Saya kira itu untuk pengantar di awal pertemuan ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.